Halo Kang Raffi. Jadi Akang ini tuh CEO founder Project Leader T-Shirt Shark Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, gimana Kang Raffi? Udah siap untuk menyampaikan? Terima kasih banyak teman-teman dari National Oceanographic, Zen, terus juga Mas Mukjizat sudah mengundang Precious Shark Indonesia ya buat menjelasin sedikit tentang proyek kita di Alor. Jadi saya Raffi Chitki, sementara saya sedang melanjutkan studi di University of California Santa Cruz di Amerika Serikat, dan saya juga sementara mengelola proyek yang saya inisiasi bersama dengan rekan saya, namanya Precious Shark Indonesia, yang fokus spesiesnya adalah Precious Shark atau Alopecia pelagicus ya, pelagic pressure, di Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Sebelum saya mulai, saya juga mau meng-acknowledge sedikit tentang donor yang sudah memberikan kita support finansial dan juga memberikan support dari segi legalitas dan juga hal-hal lainnya, itu dari Shark Conservation Fund, ada juga Make Impact Philanthropies yang membantu kita dalam upaya tagging pressure, terus ada Ocean Blue Tree yang membantu kita dalam upaya transisi nelayan hiu tikus, dan juga East West Center yang memberikan publicity dan juga dukungan funding dari East West Center Asia Pacific Innovation Fellows, dan juga pemerintah Kabupaten Alor dan pemerintah provinsi serta Conservation International. Nah, jadi ini saya kenalkan sedikit timnya. Jadi kita Precious Shark Indonesia ini ada 6 tim inti membernya. Saya sendiri, Rafid sebagai project leader, terus ada Dewi Ratna sebagai program koordinator, ada Kak Primiati Natalia orang ND sebagai orang yang establish relasi dengan pemerintah dan juga komunitas. Lalu ada Ahmad Hilmi yang membuat desain-desain Precious Shark Indonesia dari mulai buku, terus juga desain sosial media. Terus ada Kak Stella Emanuela yang bekerja sebagai Monef di project, dan juga Vivek Kananda yang mengelola sosial media Treasure dari mulai Instagram, LinkedIn, dan juga Facebook. Terus kita juga ada Pak Mark, Dr. Mark V. Erdman. Beliau itu Vice President Conservation International Asia Pacific, base-nya di New Zealand, sebagai advisor dari project kita. Nah, Pak Mark juga sudah banyak membantu kami dalam upaya fundraising dan juga publicity ke beberapa media internasional. Terus juga kita punya tim lokal yang baru kita rekrut di tahun lalu 2020, ada Kak Eki Skill Alopen sebagai fasilitator komunitas yang akan melid program pemberdayaan nelayan, melakukan transisi perikanan hiu ke perikanan yang lebih berkelanjutan. Terus juga Kak Geri yang memfasilitasi Precious Shark Champion, dan Kak Isro yang membantu kita sebagai mata di desa untuk melihat tangkapan-tangkapan hiu yang dilakukan nelayan setiap harinya. Nah, jadi saya langsung masuk ke materi ya. Dia hiu tikus ya, atau Precious Sharks. Dia di seluruh dunia itu ada 3 jenis. Di Indonesia sendiri itu disebut sebagai hiu tikus ya. Kalau teman-teman bisa lihat, dia punya moncong kecil, ya, runcing macam tikus, matanya juga besar kayak tikus, terus ekornya juga panjang kayak tikus. Jadi kayaknya ini yang ngasih nama dari Kementerian Kelautan ya. Kadang-kadang kan kita ngasih nama hewan tuh sesuai dengan karakteristik fisik gitu ya. Misalnya hiu macan itu karena loreng-loreng mirip macan gitu ya, tiger shark. Terus apalagi lah, pokoknya yang segala sesuatu yang diasosiasikan dengan bentuk fisik gitu ya. Jadi di seluruh dunia itu ada 3 jenis ya, dan fitur utama dari si Treasure itu tadi yang seperti Kang Iksan sedikit screenshot ya, tadi ada fins yang panjang banget, itu dia dari ekornya si Treasure, yang juga menjadi fitur utama Treasure karena dia berbeda sekali dengan jenis hiu lainnya. Dia punya fitur yang sangat unik, yaitu ekornya. Nah, ini tadi ada 3 ya saya bilang. Mungkin saya kasih pertanyaan sedikit nih ke teman-teman, mungkin bisa jawab via chat ya. Di Indonesia kira-kira ada berapa spesies ya? Ada 3-3-nya atau hanya 1 aja atau ada 2? Kira-kira yang bisa kita temukan yang mana? Yang abu-abu, yang agak hitam, atau yang biru? Coba. Ada nggak nih yang ngechat? Iya. Nggak ada yang ngechat. 3, oke. Okay. Ada Kak. 3-3-nya. Oke, abu-abu. 2 bang, oke. Abu-abu. Oke. Abu-abu. Sip. Ya, jadi ya makasih banyak ya
iPhone-nya. Jadi rata-rata yang nyangkanya abu-abu aja ya. Terus ada juga yang bilang ada 2, ada yang bilang 3-3-nya. Jadi kayak ini ada yang jawabnya abu-abu dan hitam, Alopias pelagicus dan superciliosus ya. Kayaknya ini karena background-nya banyak anak kelautan juga ya, jadi pasti udah familiar dengan hiu ya. Jadi ada 3 jenis ya. Yang pertama saya jelaskan dulu ya. Itu ada hiu mata besar atau big eye thrasher. Itu nama latinnya Alopias superciliosus. Dia dilihat dia paling distinct dari mata ya. Biarpun ketiga spesies ini kayaknya matanya besar gitu, cuman si superciliosus ini dia matanya paling besar di antara 2 sister taxanya yang lain. Nah, terus dia juga ada benjolan ini ya di bagian kepala. Nah, karena kalau si superciliosus ini dia karena hiu yang cenderung hidup di laut dalam, mereka perlu meregulasi temperatur tubuhnya gitu, dan mereka makanya punya karena suhunya dingin gitu ya, dan kadang mereka juga akan pindah ke dalaman yang suhunya akan berbeda gitu. Nah, dia perlu untuk meregulasi suhu tubuhnya supaya nggak shock gitu, nggak kaget dengan perubahan temperatur yang signifikan. Makanya dia perlu punya benjolan ini yang untuk membantu dia menyesuaikan suhu tubuh sesuai dengan lingkungannya. Terus yang kedua itu ada pelagic thrasher ya, atau Alopias pelagicus. Dia jenis yang terkecil dari kedua sister taxanya. Ukurannya itu 3,3 meter ya, dari ujung snout sini sampai dengan ujung ekornya. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita bisa ketemu mungkin Kang Ihsan juga bisa mengoreksi karena Kang Ihsan juga sempat kerja di isu thrasher juga sebelumnya di Aceh. Jadi yang saya tahu ya, itu ada 2. Jadi si superciliosus dengan si pelagicus untuk di Indonesia. Sementara si yang terakhir itu kita sebut common thrasher atau Atlantik ya, karena dia hidup di perairan Atlantik atau subtropis. Nah, dia jenis yang paling besar di antara kedua sister taxanya. Nah, kalau si Atlantik nih dia bisa mencapai ukuran 5,7 meter dari ujung snout sampai dengan ujung ekor. Nah, tadi benar ya, jadi jawabannya ada 2 jenis, si pelagicus sama superciliosus yang bisa kita temukan di Indonesia. Nah, sementara untuk di Alor sendiri yang kita kerja bareng itu adalah si pelagicus ini, si abu-abu yang paling kecil. Nah, ini yang jenis yang bisa kita temukan di Alor dan biasa jadi tangkapan nelayan sehari-hari selama di sini kayak gitu. Nah, oke, sekarang saya ada pertanyaan lagi nih. Tadi udah tahu ya ada 3 jenis. Nah, kira-kira gimana kita bisa membedakan ketiga spesies? Apa fitur yang paling menonjol? Kalau ekor jelas ya, sama-sama panjang. Nah, kira-kira apa nih yang membedakan? Morfologi, oke, bentuk kepala, ukuran, mata, oke. Dari warnanya, letak kedalamannya, oke. Warna, ukuran, oke. Habitat, iya. Mata, tingkah laku mungkin, oke. Moncong. Ya, betul semua ya. Jadi memang paling distinct dia dari secara morfologi juga udah kelihatan ya. Pertama memang paling mencolok kalau ini bukan warna sebenarnya tapi paling mendekati ini ya kalau diilustrasikan. Jadi kalau memang si common thrasher atau si Alopias sulfinus, dia punya warna agak sedikit kebiruan gitu ya. Terus dia ada kayak distinct pembagian warna putih dengan birunya di bagian perutnya dia ya, di abdominal. Sementara si superciliosus nih kalau di Indonesia juga disebutnya ada hiu lutung ya, atau hiu monyet, karena dia warnanya agak coklat macam lutung gitu ya, macam monyet, dan karena ekornya panjang juga dia disebutnya hiu monyet gitu. Nah, si pelagic thrasher dia abu-abu warnanya. Nah, tadi ukuran tubuh ya, pertama dia paling besar si sulfinus, terus si superciliosus kedua, terus ketiga si pelagicus yang paling kecil. Nah, tadi betul ada yang jawab distribusi ya, distribusi geografis. Kalau si sulfinus di common thrasher dia biasa ditemukan di subtropis, si big eye dia bisa ditemukan di tropical, sama si pelagicus juga bisa ditemukan di tropical. Nah, terus warna juga tadi yang sudah saya sebutkan. Itu jadi perbedaan antara ketiga spesiesnya ya. Nah, ini dia si thrasher itu disebut sebagai circumglobal ya. Jadi mungkin nanti Kak Egin juga bakal jelasin sedikit karena dia agak mirip dengan manta yang juga disebut sebagai circumglobal, atau secara distribusi dia bisa ditemukan di seluruh dunia sebenarnya.
Jadi dari mulai perairan tadi tropis sampai dengan subtropis dia ada, macam si manta juga. Nah, common treasure dia bisa ditemukan tropis dan Atlantik, sementara big eye dan pelagic bisa ditemukan di kawasan Indo-Pasifik. Jadi mereka memang persebarannya luas dan juga termasuk dalam salah satu kategori highly migratory species ya, atau spesies yang bermigrasi sangat jauh. Nah, ini kira-kira ada yang bisa jelasin secara singkat nggak apa maksud dari grafik ini? Dia ada, mungkin kalau anak-anak lautan udah familiar ya, ada pelagic, mesopelagic, platipelagic, abyssal pelagic, cadal pelagic. Gradien perbedaan kedalaman. Ini ada gambar treasure, ada hammerhead, ada tuna, ada paus, ada gurita, ada burung laut. Nah, kira-kira apa nih yang bisa jelasin satu dua kata di chat box? Ya. Oke. Ada satu chat. Relung ekologi, oke. Lokasi habitat dan tempat mencari makan biota hiu tikus, oke. Aktivitas ikan di kedalaman, oke. Habitat hiu berasal ya habitat, ya betul, ya. Jadi perbedaan suhu, oke. Lagi habitat, aktivitas kedalaman, habitat juga ya. Kedalaman menirukan jenis, oke. Kolam air tempat hidup, pembagian zonasi. Oke, ya betul semua ya. Jadi ini grafik ini dia menggambarkan habitat atau relung ekologi tadi, betul ya. Jadi si treasure ini dia bisa hidup di offshore ya. Dia bisa ditemukan di kawasan neritik dan oceanic. Dan juga kalau berdasarkan kedalaman vertikal atau distribusi vertikal, dia bisa di kedalaman epipelagic dengan mesopelagic. Jadi dia bisa di surface, juga bisa sampai mencapai kedalaman di mesopelagic ya, 500-600 meter sampai dengan 1000 meter. Nah, jadi si treasure kalau misalnya coastal, again kalau misalkan Ihsan ada koreksi nanti bisa ditambahkan ya Kang. Si treasure kalau juvenile atau masih baby, dia ada beberapa jenis hiu atau elasmobranch juga yang dia ketika juvenile dia akan spend waktunya lebih banyak di kawasan neritik ya, atau kawasan coastal, daerah-daerah dangkal yang shelter gitu, di teluk atau di kedalaman-kedalaman yang lebih rendah. Nah, ketika dia dewasa dia akan bermigrasi ke kedalaman yang lebih dalam dan ke kawasan oceanic atau di laut lepas. Ini ya, jadi dia bisa ditemukan 72 sampai 135 km offshore di habitat epipelagic dan mesopelagic. Jadi dia sama juga kayak hammerhead dan tuna ya. Jadi kalau tuna akan spawning di kawasan coastal juga, ada di kawasan yang distribusinya juga luas gitu ya. Sama juga dengan hammerhead yang dia ketika mau melahirkan gitu ke kawasan coastal dulu, baru nanti ketika dewasa dia akan ke laut lepas. Itu disebut juga sebagai dengan oceanic sharks. Oke, aduh kebanyakan pertanyaan nih, ternyata saya bikin banyak banget ya. Ini ada grafik lagi nih, jadi ada grafik begini turun terus ada lingkaran merah. Kira-kira apa nih maksud dari grafiknya? Ada yang bisa jawab nggak? Thermocline, oke. Thermocline layer, oke. Anomali suhu air, oke. Ada lagi nggak? Semakin dalam semakin dingin. Nah, kalau hubungannya sama treasure apa? Kira-kira? Iya, thermocline layer. Kira-kira hubungannya treasure apa? Batas toleransi, oke. Batas maxi hiu tikus, oke. Perbedaan suhu pada kedalaman, oke. Kemunculan treasure, oke. Iya, benar banget ya. Jadi ini berhubungan sama dengan behaviornya si treasure ya, atau kemunculan si treasure. Nah, ini ada satu riset yang dipublish oleh Nakano. Dia melakukan studi aktif akustik untuk melihat migrasi kedalaman si Alopias superciliosus ya. Jadi mereka punya behavior namanya diel vertical migration atau perpindahan kedalaman antara siang dan malam pada lapisan thermocline. Jadi pada siang hari mereka tuh biasanya menyelam ya di kawasan yang dalam banget. Jadi kalau misalnya thermocline 200 sampai dengan 550, di mana suhunya tuh 6 sampai dengan 11 derajat Celcius. Sementara ketika malam mereka akan pindah ke kedalaman yang lebih dangkal, 50 sampai dengan 80 meter yang suhunya 15 sampai 26 derajat. Nah, jadi kan beda banget ya ininya, perbedaan suhu dari 6 derajat ke 26 derajat, 20 derajat Celcius perbedaannya. Nah, itu yang membuat mereka unik gitu ya, punya tadi si superciliosus punya
fitur ini bump di kepalanya untuk membantu meregulasi suhu tubuh. Jadi ketika mereka bermigrasi siang dan malam gitu ya, perpindahan suhu yang signifikan, mereka akan bisa menyesuaikan suhu tubuh mereka kayak gitu. Nah ini salah satu yang unik juga dengan si Thrasher ya secara umum. Nah dia kedalaman pada malam hari ke dangkal itu karena untuk cari makannya ya, cumi-cumi, terus juga ikan-ikan kecil yang forage di malam hari. Nah, ini juga sedikit lebih banyak lagi penjelasan tentang si Thrasher ya. Jadi mereka tuh punya satu fitur namanya rete mirabilia ya, atau otot merah. Nah ini bisa teman-teman lihat. Nah ini kemampuan untuk meregulasi suhu tubuhnya sendiri. Jadi otot ini akan membantu mensirkulasikan darah ya, untuk menjaga suhu tubuhnya si Thrasher nih tetap konstan sesuai dengan lingkungannya kayak gitu. Nah ini si Superciliosus, Pelagicus sama Fulvinus dia sama. Kalau Superciliosus sama Pelagicus dia punya otot merah yang lebih banyak ya, karena mereka kan di kawasan tropis. Jadi kayak tadi si Superciliosus terutama dia perbedaan suhunya akan tinggi banget dari 6 derajat ke 26 atau bahkan lebih tinggi lagi gitu ya, 28, 29, 30 derajat gitu, apalagi di Indonesia yang surface-nya agak panas bisa jadi. Nah, sementara si Fulvinus dia sedikit otot merahnya karena dia di subtropis, jadi dia nggak terlalu banyak, karena kan laut di sana udah dingin ya, jadi perbedaan suhunya nggak terlalu besar, sehingga mereka punya rete mirabilia-nya nggak terlalu sebanyak si Pelagicus dan Superciliosus yang hidup di kawasan laut tropis. Nah, mereka juga si Thrasher ini punya rete mirabilia, 9 menit, sama dengan tuna dan mako ya. Nah, mereka hidup dewasa itu 9 tahun, dan untuk betina dan 7 tahun kan. Mereka bisa hidup selama 50 tahun dan melahirkan 2-4 anakan. Anaknya ini kanibal ya, jadi selama di dalam perut mereka akan mengkonsumsi satu sama lain. Padahal belum masuk ke Thrasher Indonesia nih, kayak udah absurd ya. Eutychus ya, jadi dia sekarang terancam punah oleh IUCN. Sebelumnya dia vulnerable, kemudian dia penurunan populasinya banyak 80% dari tahun 2000 sampai dengan 2016 yang dicatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tangkapannya sudah menurun drastis. Seperti yang tadi disinggung Kak Iksan ya, si Thrasher masuk dalam CITES Appendix 2. Jadi ekspornya itu diatur secara ketat, dan di Indonesia sendiri dia diatur secara terbatas di Permen KP nomor 23 tahun 2013. Ini khusus untuk perikanan tuna. Ketika mereka dapat Thrasher masih hidup wajib dilepas. Kalau mereka dapat Thrasher yang hamil masih hidup wajib dilepas. Tapi kalau udah terlanjur mati didaratkan secara utuh dan dilaporkan di pelabuhan gitu ya, supaya bisa tercatat dan bisa termonitor populasinya. Ancamannya dia perikanan tidak ramah lingkungan ya, jaring insang, tangkapan sampingan dari perikanan skala besar, dan juga target tangkapan oleh nelayan. Nah ini di Thrasher sendiri di Malapascua menjadi salah satu kawasan ekoturism khusus untuk Thrasher ya, satu-satunya di dunia yang diketahui untuk diving bareng dengan Eutychus. Nah ini sudah menjadi penggerak untuk aktivitas konservasi lokal. Nah salah satu site-nya itu namanya Monad Shoal, itu lokasi menyelam yang berada di Filipina ya. Itu udah cleaning station ya kalau teman-teman tahu. Mungkin jadi si Thrasher datang ke sana untuk dibersihkan badannya dari parasit oleh ikan-ikan kecil. Nah ini salah satu habitat penting buat si Thrasher, dan itu sudah well known ya, sudah diketahui secara luas gitu. Jadi orang-orang dari seluruh dunia datang untuk melihat Thrasher. Nah keuntungan si tourism dari Thrasher sendiri di Filipina itu bisa mencapai 180 miliar per tahun untuk komunitas lokal. Jadi dari aktivitas diving, dari aktivitas homestay, dari aktivitas jual souvenir, jual makanan dan segala macam, untuk komunitas island yang hanya 1-2 km persegi. Jadi kecil banget islandnya, tapi industri tourism Thrasher nih besar banget di sana untuk komunitas lokal. Nah, ini yang selalu kita bawa ke community di sini dan juga di Alor. Ini jadi di Alor sendiri ini banyak hiu Thrasher yang hamil ya. Jadi anaknya, jadi ketika Thrasher dipotong dia akan ada anaknya besar begini. Ada juga yang masih kecil, dan anak-anak di sana biasanya udah familiar dengan hal tersebut gitu. Nah kita punya pertanyaan, apa yang menyebabkan si Thrasher nih banyak banget yang hamil di Alor? Jangan-jangan ada nursery habitat yang perlu kita lindungi gitu. Nah ini di Alor ya, kita sekarang sudah dikategorikan sebagai kawasan konservasi perairan, itu di Kepmen nomor 35 tahun 2015. Nah ini salah satu aktivitas yang kita lakukan, yaitu kita melakukan tagging
treasure dengan penanda satelit ya. Jadi kita minta bantuan nelayan untuk mancing treasure, terus nanti si treasure-nya akan kita tag dengan satellite tag ini, dia akan bertahan di tubuh si treasure, kita program selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, tagnya akan lepas, dia mengirimkan signal ke satellite, nanti dia akan memberikan kita informasi movement-nya ya, pergerakan si treasure, apakah dia stay di alor, atau dia atau dia keluar lari ke kawasan lain kayak gitu. Nah ini yang kita pengen tahu apa yang dilakukan sih, terutama kita targetkan hiu yang hamil ya, si treasure yang hamil, untuk melihat apakah dia memang ke alor untuk melahirkan kayak gitu. Sorry. Nah, selain tagging satelit juga kita melakukan tagging akustik ya. Jadi ini sama, jadi kita minta nelayan untuk tangkap treasure, terus kita pindahkan ke research boat di sini. Lalu kita put si treasure-nya dalam keadaan tonik atau dibalik. Kita akan buat insisi kecil 1 sampai dengan 2 cm untuk memasukkan internal tag ke dalam tubuhnya si treasure di abdominal cavity di sini. Nah, kemudian setelah kita masukkan tag, kita akan jahit kembali. Ini ya, kalau misalnya dia agak berdarah sedikit, kita kasih antiseptik supaya nggak infeksi. Nah, setelah itu kita lepas. Nah ini so far hiu yang kita tag semuanya hidup ya, jadi berhasil bertahan sampai dengan 6 bulan, karena juga kita double tag dengan satellite tag untuk tahu survivalnya. Nah semuanya hiu yang kita tag berhasil hidup. Nah ini treasure yang kita lepas di alor. Ya, ini video yang diambil oleh Alex Timbuna. Lihat ya, cantik banget ya. Dia bisa berenang lagi dengan bebas. Ada satellite tag di sini, di bawahnya ada akustik. Jadi ini akan memberikan kita movement information tentang si treasure di kawasan MTA-nya alor. Ya. Okay. Nah ini apa yang dilakukan Treasure Indonesia ya. Jadi kita mendukung pembentukan peraturan Bupati nomor 39 tahun 2020 tentang pemberdayaan nelayan kecil khususnya hiu tikus supaya mereka berhenti tergantung dari perikanan hiu. Terus juga kita melakukan tadi riset akustik dan satelit untuk melihat kemunculan si treasure, dan harapannya data tersebut bisa kita gunakan untuk pengembangan pariwisata hiu tikus pertama di Indonesia yang dedicated untuk hiu tikus gitu ya. Terus melatih 20 orang pemuda alor ya, yang kita pilih, kita latih mereka dengan pengetahuan konservasi. Sekarang mereka membuat proyek konservasi laut sendiri di desa mereka masing-masing sesuai dengan permasalahan yang mereka temukan. Kita juga memberikan seed funding uang sebesar 4 juta rupiah supaya mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk bikin proyek gitu. Nah, terus juga menginisiasi proses pemberdayaan nelayan untuk mengurangi ketergantungan perikanan hiu tikus yang ada di alor. Nah, so far kita sudah pasang 15 unit tag satelit, terus juga 15 tag akustik dan 8 receiver. Ini receivernya di kedalaman 30 sampai dengan 40 meter. Ini juga nelayan bantu kita untuk melepaskan si treasure setelah kita tag. Nah ternyata dari data tersebut ada 3 lokasi penting yang dikunjungi hiu tikus selama berkali-kali gitu ya. Bahkan ada 1 site yang dikunjungi selama 6 bulan penuh. Nah ini sedikit video lagi nelayan yang membantu melepaskan treasure setelah kita tag. Nah ini videonya baru diambil kemarin kebetulan, jadi kita baru selesai tag 5 ekor lagi. Nah, lihat, dia cantik banget ya, ini kayaknya hamil. Ya, dia ekornya panjang banget. Oke, ini waktunya habis ya, dikit lagi. Oke, dari ini ada 2 site dan 1 lagi di bagian utara di Monasteli di Pantar yang menjadi kawasan penting si treasure. Jadi receiver-nya ada kita pasang di sini. Jadi si treasure-nya selalu datang ke kawasan ini selama 6 bulan penuh. Tapi sayang sekali ini yang merah-merah ini, titik merah-merah ini adalah lokasi mancing nelayan. Nah kalau teman-teman bisa lihat ini ada teluk ya. Jadi bisa jadi si treasure yang hamil itu sebenarnya mau ke teluk untuk melahirkan, tapi ternyata ketangkap sama nelayan. Nah ini informasi yang sedang kita coba cari tahu dan mau kita dorong ke pemerintah setempat untuk mengurangi aktivitas penangkapan di kawasan tersebut. Nah ini movement si treasure sebenarnya ternyata dia lari jauh ya ke Laut Banda, terus ke Flores,
dia ke Laut Sau, tapi ternyata dia balik lagi ke kawasan Alor. Nah ini juga menjadi alasan kenapa kita melanjutkan riset di Alor dan juga mendorong untuk pemberhentian penangkapan treasure hamil di kawasan Alor. Nelayan saat ini ya sesuai dengan engagement kita sudah melibatkan nelayan dari program kita dari awal 2018 sampai dengan sekarang. Ternyata mereka sudah mau berubah gitu ya, nggak mau mancing treasure lagi, cuman sekarang mereka pengen perikanan tuna skala kecil gitu, dan juga perikanan lainnya. Tapi mereka saat ini nggak punya perahu yang memadai untuk bisa mancing di kawasan yang lain. Saat ini mereka cuma mancing dalam teluk karena dekat dengan rumah. Dan itu teluk tadi yang teman-teman bisa lihat itu kawasan fishing tempat berkumpulnya treasure ya. Nah, terus juga nelayan ada yang lebih tua yang sudah capek sebenarnya untuk mancing ke laut. Mereka pengen bisnis di darat. Nah itu mereka perlu modal, misalnya pengen punya kandang ternak ayam, terus juga bengkel. Tapi mereka perlu modal untuk melanjutkan memulai dan membuat bisnis yang berkelanjutan. Jadi ini ide yang mereka sampaikan ke kita dan coba kita fasilitasi supaya mereka mau berhenti sepenuhnya untuk memancing treasure. Nah, juga kita ada buku petualangan Nia dan Nimang, buku yang kita desain. Jadi ada 2 anak alor yang senang main di laut. Ternyata dia ketemu anak treasure yang nyangkut ekornya di jaring di pancing nelayan. Terus ternyata dia kepisah sama ibunya. Jadi si namanya Nia dan Nimang ini pengen bantuin Tracy, si little treasure ini, untuk cari ibunya. Nah, selama perjalanan mereka ketemu dengan whale shark, dengan penyu hijau, terus juga ketemu lumba-lumba, mola, dan hewan-hewan megafauna lain yang bisa ditemukan di Alor. Ternyata ibunya Tracy kepancing sama nelayan. Nah, akhirnya Nia dan Nimang ini minta tolong sama nelayan, tolong lepasin ibunya Tracy gitu ya. Jadi ini value yang mau kita sampaikan ke anak-anak bahwa treasure shark juga dia punya keluarga gitu ya, ada ibunya dan mereka perlu untuk hidup gitu ya. Supaya mereka bisa melanjutkan meneruskan populasi mereka gitu. Terus untuk saat ini karena peraturan Bupati sudah dicanangkan, disahkan ya, pemberdayaan nelayan kecil bertujuan untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap Uticoast. Jadi komitmen dari peraturan Bupati ini adalah dinas-dinas terkait di Kabupaten Alor akan membantu dalam proses transisi. Jadi memberikan akses modal, memberikan dukungan finansial lainnya untuk membantu supaya nelayan tadi yang pengen buka usaha ayam atau usaha lainnya itu bisa difasilitasi. Selain itu juga Treasure Indonesia membantu memberikan bantuan non fisik kepada nelayan untuk bisa beralih ke perikanan yang lain. Oke. Terima kasih banyak. Tadi ya, sorry agak lama. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa follow Instagramnya kita di @treasureshark.id, terus ada Facebook kita di Treasure Indonesia dan juga LinkedIn.